warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Kelompok kami terdiri dari Nanda Jessica, Muhammad Zarkasi, dan Naufal. Dari periode ini mulai ada kecenderungan baru di kalangan fuqaha, terutama di Irak, yang menggunakan pertimbangan rasionalitas dalam memahami hukum dan menyikapi peristiwa dan persoalan yang muncul. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh Ibrahim bin Yazid al-Nakhal, seorang ahli fikih Irak dan guru Hamad bin Sulaiman yang banyak mewariskan pemikirannya fikih rasionalis kepada Abu Hanifah. Di antara ulama yang menolak gagasan Ibrahim dan para pengikutnya adalah Ibnu Syihab Al-Zuhri, Sufyan bin Uyainah, Ayub Sahtayani, dan Al-Uzza. Pada periode ini sudah mulai meluas ruang ikhtiyab, diperluas dengan menyebabkan sahabat ke beberapa daerah dan pemecahan kesatuan agama dan negara akibat pergolakan politik selama pemerintah dinasti dan kebudayaan di daerah-daerah. Samping perbedaan kapasitas pemahaman pada fuqaha dalam mengantisipasi masalah-masalah yang muncul, aliran teknologis tetapi juga berpengaruh dalam sejarah perkembangan fikih. Misalnya ulama Syiah dan Khawarij yang tidak mau menerima hadis selain yang diriwayatkan oleh kelompok mereka sendiri. Periode ini ditandai juga dengan periwayatan hadis. Para tabi'in sangat antulisan dalam mencari dan meriwayatkan hadis. Pergolakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam membuat kerja pengumpulan dan penulisan hadis harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Para ulama yang berkompetisi dalam bidang ini mulai meletakkan syarat-syarat khusus bagi penerima riwayat tersebut. Memahami perkembangan hukum Islam. Memahami sejarah perkembangan hukum Islam memiliki makna yang sangat penting untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam menunjukkan pada suatu dinamika perkiraan keagamaan beriringan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dinamika pemikiran hukum Islam ini terus berjalan sering dengan perjalanan waktu dan dinamika masyarakat manusia. Hukum Islam khususnya berkategori fikih tidak pernah pendek, tetapi terus dinamis dan berubah seiring dengan perubahan waktu dan tepat perkembangan pemikiran dalam bidang hukum. Bidang hukum Islam ini mengisi sebagai besar hukum Islam, yaitu muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi pada zamannya menyiapkan suatu warisan berharga untuk pembangunan hukum Islam di masa depan. Hukum Islam berkembangan dalam bentuk formulasi akademik dari skema alternatif untuk suatu kebutuhan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jessica Finanti. Di sini saya akan menjelaskan 3 sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam fikih. Pada periode ini sama seperti pada periode Khulafaur Rasyidin, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Pada periode ini sudah mulai ada upaya untuk pengumpulan dan penulisan hadis yang didorong oleh munculnya persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks di satu sisi dan hilangnya kekhawatiran akan timbulnya perhatian yang berlebihan terhadap sunnah melalui Al-Quran. Ciri yang menonjol dari fuqaha Madinah dan Hijaz adalah sikap mereka untuk mempertahankan ketentuan nas dan tidak mau melakukan interpretasi terhadap nas kecuali ke dalam keadaan terpaksa dan mendesak. Adapun di Irak, para fuqaha memperoleh metodologi rasional dari Abdullah bin Mas'ud yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Umar bin Khattab. Irak yang merupakan tempat terjadinya konflik
antara Syiah dan Khawarij juga merupakan faktor struktural lahirnya kelompok fuqaha ahli ra'yi. Munculnya kebohongan dalam periwayatan hadis di Irak menuntut para fuqaha Irak untuk melakukan seleksi yang ketat terhadap periwayatan hadis. Sementara di Hijaz untuk banyak hadis dan fatwa sahabat sehingga fuqaha Hijaz tidak merasa perlu untuk melakukan ijtihad. Masa perkembangan dan pembukaan hukum Islam. Pergantian pemerintahan Islam dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah merupakan pengaruh besar terhadap perkembangan fikih. Banyaknya perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap para ulama fikih menjadi faktor penting yang membawa fikih pada puncak kecemerlangannya. 1. Kecemerlangan hukum Islam. Pada periode ini, Islam fikih berkembang sangat pesat dan kekayaan pemikiran fikih benar-benar memperlihatkan kedalam dan orisinalitas yang menggunakan fikih. Mulai menjadi ilmu tersendiri pada masa ini dan mulai muncul rintisan penulisan usul fikih yang memuat kaidah-kaidah fikih dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumbernya. Adapun faktor yang mempengaruhi kecemerlangan hukum Islam pada periode ini menurut Mun'im di antaranya adalah tumbuh suburnya kajian-kajian keilmuan seperti kajian filsafat, kedokteran, kimia dan kebudayaan. B. Adanya kebebasan pendapat yang dibuka dan distimulasi oleh para khalifah Bani Abbas untuk membangkitkan keberanian berijtihad para fuqaha. C. Munculnya banyak fatwa yang merupakan konsekuensi dari kebebasan berpendapat. D. Maraknya kodifikasi ilmu yang mempunyai peran penting dalam perkembangan fikih yang membuka kemungkinan berlangsungnya dialog yang lebih konstruktif dan terarah. 2. Kodifikasi pada periode ini. Periode ini dikenal dengan Orde Kodifikasi Ilmu Pengetahuan dan secara lebih khusus kodifikasi fikih dan kaidah-kaidahnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang kodifikasi berbagai ilmu yang secara langsung atau tidak memberi pengaruh terhadap perkembangan fikih dan kebangkitannya. A. Penulisan hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, hadis sunnah sebelum ditulis. Jika pada masa Nabi Muhammad SAW itu karena kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran, maka pada masa Khulafaur Rasyidin karena kekhawatiran akan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Denis Alvensa ingin melanjutkan materi selanjutnya. Hampir semua ulama terkemuka yang hidup di zamannya pernah menjadi gurunya, atau paling tidak mereka pernah mendiskusikan berbagai persoalan dengannya. Ia mempelajari secara seimbang pemikiran fikih yang berkembang di Hijaz dan Irak. Kesimpulan ini diperkuat dengan pemikiran Imam Syafi'i yang dikenal dengan Khairi Gadim dan Qaul Jaid. Pemikiran-pemikiran baru Al-Syafi'i diantaranya dimuat dalam bukunya yang disampaikan kepada murid-muridnya di Mesir. Dari ketiga tahapan ini lahir pengikut-pengikut mazhab yang menyebarkan pemikiran fikih al-Sya'ili sesuai kecenderungan umum dari setiap tahapan. Yang terpenting untuk dikemukakan di sini terkait dengan pemikiran Al-Syafi'i adalah bahwa ia mulai merumuskan kaidah-kaidah khuliyah yang merupakan garis-garis besar pemikiran fikih yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitabnya yang terkenal. Para pengikut Al-Syafi'i yang sejak awal mengembangkan mazhab mereka di Baghdad kemudian diperkuat oleh
kehadiran murid-murid baru yang sempat belajar di Mesir. Kemudian mazhab ini berkembang cukup pesat berkat dukungan penguasa khususnya Nizam al-Muluk Wazir dinasti Saljuk. Sikap demikian memang berbeda dengan sikap Al-Syafi'i yang melawan penyelewengan terhadap ijtihad tersebut melalui usaha hadis dan rasio. Karena sikapnya yang sangat keras inilah, perbedaan yang muncul di zamannya membawa untuk kembali menggunakan fatwa sahabat yang dinilai lebih dekat dengan hadis. Pengikut mazhab ini kebanyakan di Suriah dan Baghdad yang kebanyakan mereka adalah para penghafal sunnah dan riwayah hadis. Di samping 4 mazhab besar dan paling populer di atas masih banyak lagi mazhab yang lain. Mazhab Zidaniyah dikaitkan pada Zaid bin Ali Zainal Abidin, seorang musir, muhaddis dan fakih di zamannya. Mazhab-mazhab lain yang sekarang sudah tidak berkembang lagi juga cukup banyak. Misalnya mazhab Al-Auza'i yang dimotori oleh Imam Abdurrahman Al-Auzal. Mazhab At-Tsauri yang dimotori oleh Imam Sufyan Al-Tsauri. Dan masih banyak lagi mazhab yang dimotori oleh imam-imam lain. Saya pikir cukup dari sini kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.